Saya terus terang ngomong, melalui makanan kita tuh berteman. Kalau kita bisa saling memperkenalkan budaya kuliner antar daerah, otomatis NKRI itu nyatu. Kalau kita ngomong politik kan ribut terus. Ya, kalau makanan kita bersatu. Pengalaman saya kok di mana-mana itu, nggak kenal di mana di tempat itu ngobrol soal kuliner sedikit aja saya sentuh. Oh kamu dari mana? Ada contoh dari Korsika. Oh Korsika itu apa? Tempat Napoleon lahir. Ya, saya nggak tahu. Terus kebetulan saya bikin roti, saya kasih roti dia di Bali tahun awal 90. Taunya budaya Korsika itu kalau dikasih roti itu seperti katanya Yesus ngasihin roti. Oh yang pas jamuan. Jadi dianggap saudara sudah. Oh, oke. Saya ke Korsika itu jamu makan di rumah, dimasakkan oleh ibunya dan lain sebagainya. Jadi ya memang kita mesti cari. Kalau Bali itu yang sekarang lagi ngetop itu di Desa Les. Desa Les. Dia namanya kita panggil sekarang Juru Yudi karena udah jadi mangku. Oh, okay. Dulu sering saya bawa ke luar negeri. Oke. Jadi dia kembangin di desa itu. Waduh, pengunjungnya. Itu masuk kabupaten atau kota? Ya? Persis di pantai. Oh, di pantai. Iya. Jadi kalau tiap hari itu ikan seger, kalau lagi musim ya, kecuali ombaknya tinggi, itu turunnya persis di situ. Dia masak yang tradisional lah pokoknya. Bagus banget tuh. Sekali. Dia kembangkan lagi dari dulu sampai sekarang dia bangun. Apa authenticity dari desa lokal. itu? Makanan lokal. Dia bikin arak, terus dia juga ngajar. Orang asing banyak ke situ. Untuk belajar mengenal budaya. Desa Les itu tidak ada ngaben. Oh, agak berbeda dengan Bali Mule, Bali yang tua. Jadi dia ditumpuk aja tuh, dimasukkan peti, ditumpuk ya arwah-arwah. Ada tempatnya khusus gitu. Nggak diaben. Nah di situ dia bikin, dan berapa kali kan saya ke sana itu, ini satu hal yang kita nggak pernah eksplor secara umum. Kalau orang ke Bali ada upacara, yang dilihat kan upacaranya. Iya. Pra upacara nggak pernah dilihat. Wah itu bagus banget. Apa Om Wil lihat? Prosesi menyiapkan dari makanan sampai sajen. Satu hari sebelumnya. Pranya itu ya? Iya, itu sudah koyo orkestra, laki semua. Oh iya? Iya, dari motong babi sampai menyiapkan semua apa dibuat apa, terus di situ babi nggak boleh rusak, harus dibungkus ekornya. Kalau untuk sajian potol ganti lagi. Oh, untuk sajian iya, jadi udah harus utuh misalnya. Terus kulitnya dibikin kembang apa semua buat sajian. Nanti darah itu dimakan, diolah mentah untuk lawar, untuk sup, mentah banget. Darah-darah sisa itu dimakan rame-rame gitu. Itu sehari sebelum orkestrasi untuk menyiapkan itu yang nggak pernah orang lihat. Kemarin si Nugraha bikin sketch bagus banget. Proses untuk prosesi satu hari sebelumnya di Desa Les itu. Iya. Itu boleh di itu tuh. Nah, kegandrungan Om Wil untuk makanan dan ya masakan itu sebenarnya berawal dari apa sih? Loh, aku ini kan ayah saya itu fotografer. Persis. Dan Om Wil kan pengen jadi fotografi sebenarnya. Iya pengen enggak terus dia kan kameramen pertama berita film Indonesia, pertempuran, terus jadi fotograf Bung Karno yang pertama gitu. Saya dari kecil memang suka suka nyoba makanan. Diberi kebebasan untuk mencoba makanan. Jadi
selera ayah saya itu kosmopolitan saya anggap. Oke. Dia meskipun dari Tiongkok, Tapi segala tapi macam segala makanan macam masuk. makanan kalau ada waktu, karena dia sibuk tuh. Setelah tidak dengan Soekarno kan dia ini apa? Dia terus punya perusahaan film. Dia suka, itu sudah mati-matian, abis-abisan juga bikin film dia. Oke. Film cerita. Itu waktu senggang dia suka masak. Sebenarnya kalau tentang di kuliner memang saya pertama bakery. Ya, bakery Saya ya. belajar di Eropa. Terus sambil belajar saya suka nyoba makanan segala macam. Ini apa itu? Saya perhatiin lama-lama saya kan di Eropa, di Jepang apa semua. Loh ini kok setiap negara kok protektif banget ini tentang budaya kulinernya. Perancis itu sampai didirikan semacam benteng Untuk menjaga mereka punya karena resep itu. McDonald mulai masuk nggak tahu 30 tahun yang lalu. Dia bikin satu program dan semua top chef di Perancis menjadi itunya apa? Penjaganya ya. Jadi punya asosiasi, ya. Kalau nggak salah ketuanya, chairman-nya itu Bocuse atau apa yang, pokoknya super top chef-chef di Prancis jadi itu. Jadi mereka mulai dari SD Oke. diberi Pemahaman itu ya. makanan pemahaman, bukan pemahaman tok, makan makanan tradisional. Baget yang tradisional seperti apa, sampai mereka itu bikin apa itu, bikin fest de la good atau fest do good gitu, festival cita rasa. Oke. Jadi dalam satu hari, kalau nggak salah bulan Oktober, Mau pas lagi ya. seluruh Perancis itu semua yang pelaku kuliner menyiapkan icip-icip makanan lokal Di festival mereka itu. untuk dibagi-bagi. Ya. Nah, itu menurut saya proteksi. Terus kalau kita udah lihat sekarang di Jepang, di Korea apa semua itu, apa yang mereka lakukan juga menginvasi dunia dengan Cara-cara seperti dengan itu, ya. budaya kuliner mereka. Coba anak-anak sekarang topoki, gitu. Iya, Tahu-tahu makanan topoki Bisa sangat populer. jadi di sangat sini. populer karena K-pop lah, K-drama lah. Saya itu pernah diundang oleh festival K-pop. Oke. Dalam acara sebulan di Busan itu ada acara K-pop sebulan. Saya diundang sana, tujuannya apa? Untuk memperkenalkan makna halal itu apa. Oke. Gitu. Mereka nggak tahu tuh soal halal. Itu dimasukkan sama mereka. Jadi ada satu staf dari KBRI Ya. yang fasih bahasa Korea. Pertama untuk menjelaskan Ke dulu mereka ya. apa sih Konsep halal itu ya. halal. Setelah itu saya demo. Dia demo anak-anak muda, cewek-cewek yang cuma pakai mini yang foto gitu. saya mendemokan ini halal itu seperti apa gitu. Oke. Kan mereka sapinya kan bagus banget. Iya, di Daging Korea. sapi sana Hanwoo itu kan, saya lebih suka Hanwoo daripada pribadi ya, daripada Kobe ya. gitu, karena lemaknya tidak setinggi itu. Itu ya berkembang, itu yang saya temuin, heran kenapa ya kok kita malah adem ayem cuma ngomong enak, wah enak-enak sekali. Kalau komentar ya saya cuma bisa ngomong enak dan enak sekali gitu. Jadi budaya kita tuh nggak menonjol, sehingga kalau sampai sekarang ya restoran Indonesia di luar negeri itu katanya terdata, nggak tahu akurasinya, 1.400 atau 1.500 Jumlahnya. Iya. Dibandingkan Vietnam, Jauh Thailand sekali. ketinggalan. Thailand itu di atas 25.000, 26.000. Dan mereka ekspor value-nya makanan, bahan makanan gede banget. Iya, iya. Ke negara-negara di mana mereka punya restorannya itu ya. Iya. Nah, lihat aja di sini di Jakarta.
Toko bahan makanan Thailand. makan enggak Korea. Korea. Thailand udah jauh hari sudah mulai. Di mana-mana ada buka gitu. Malah saya pernah dikontrak untuk buat K-food. Memperkenalkan bumbu Korea, diadaptasikan ke dengan makanan menu Indonesia. Coba. Oke. Apa yang Om Will pelajari lalu kemudian kira-kira kita bisa terapkan di Indonesia terkait dengan tadi Prancis, Korea, Thailand, Vietnam? Ini sejak tahun lalu ya memang saya pernah bahas bahwa Indonesia tuh perlu ada gerakan Spice Up the World. Itu ditangkap oleh Menko Marves, Pak Luhut. Ya. Jadi tujuannya gini, memperkenalkan budaya itu. Coba bayangkan, mungkin nggak orang Perancis dikasih resep soto ayam, terus suruh bikin soto ayam. Nggak bakal nyari, baca ngertinya bahan itu juga ada. Gordon Ramsay saya tunjukin, saya jejel dalam satu meja. Begitu bahannya bahan yang segar untuk bumbunya rendang, dia geleng-geleng kepala. That's impossible. Dari raw materialnya. Terus diolah begitu. Sampai tapi dia sesuatu, dia yang dia yang memuji. Saya heran ya. Dengan kompleksitas bahan-bahan yang tidak sama. Kok hasilnya itu harmonius dia bilang. Come to London, cook with me in my restaurant. Saya belum sempat meskipun saya sering ke Eropa, saya udah lama nggak ke London. Saya pengen sih menunjukkan hal-hal seperti itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita memperkenalkan bumbu. Bumbu ya, spice up the world tadi ya. Ya, bukan rempah lo ya. Ya, bumbu ya, beda. Rempah itu, nah ini sering salah kaprah. Dengar spice up itu kata kerja. Terus dianggap rempah. Oh, kita punya rempah hebat. Nah, kita rempah sudah semua orang tahu kok, 300 tahun lalu. Ya, kolonial datang kan karena itu juga. Yang bikin kita ngerti pakai rempah itu kan bukan dari Indonesia, yang dari luar. Tapi Indonesia produksi rempah. Perbedaan daripada secara geografis dari Sumatera sampai Banda, Maluku, penghasil rempah itu, kenapa kok paling pekat pakai rempah itu di Aceh gitu. Kok malah di Maluku pakai rempahnya sedikit banget gitu. Itu kan ada akulturasi dari luar, kan dekat orang di Aceh itu banyak migrasi dari Tamil Nadu, banyak orang Keling tuh. Labuan juga kan masuk situ, perdagangan mungkin ada di situ dan lain sebagainya. Sehingga saya bilang ya nggak ada pilihan lain, Indonesia itu harus memperkokoh. Ada 2 program sebenarnya, karena ini kena pandemi, jadi kita masih mengatur strateginya. Satu Spice Up the World, satunya Spice Up Nusantara. Jadi gini, kalau Spice Up the World itu kita bukan saja agar masyarakat Indonesia di luar negeri itu kalau mau masak Indonesia nggak usah repot-repot. Bumbu terbaik itu dari Indonesia, nggak bisa direplikasi di mana-mana. Karena apa? Oh, ada lengkuas, ada serai, ada. Tapi hibrida, beda rasanya. Satu tuh ngolahnya beda, makan waktu, ya enggak. Kalau dari Indonesia dampak ekonomis terkait, ekonomi kerakyatan ke bawah, terus cita rasa ini ke bawah. Saya itu sampai eksperimen begini deh di Paris, masak bersama wanita Perancis. Saya bilang gini, tolong kamu bikinin saya sup ayam versi kamu. Kan simple. Ayam apa, tengah jalan saya gunting saset soto ayam, bumbu saya cemplungin. Setelah selesai, wih, ini 100 tahun kita nggak pernah berubah ini katanya.
tahu-tahu hanya dilakukan gini kok saya Jadi dapat total. taste profile yang beda. Nah itu yang kita harus lakukan. Satu lagi adalah pelaku restoran. Susah sekali. Ya saya pelaku restoran, saya tahu. Saya udah 20 tahun keliling kemana-mana, ngelihat bagaimana Indonesia restoran berkembang. Sering-sering mereka tuh, wah orang sini nggak suka, ini harus kita sesuaikan selera. Sekarang beda. Dengan sosial media ini, semua orang itu lihat dari Instagram, makanan-makanan segala macam. Mereka kalau mau kemana-mana, ngecek makanan apa di sana. nah makanan lokal. Makan lokal yang apa? Otentik. Gitu. Sampai saya bilang, coba sekarang kalau kita paling dekat misalnya Vietnam gitu, kita mau Google local food tour, banyak. Dia digonceng naik motor. Iya, dari satu titik ke titik lain. Itu yang nggak ada di food guide. Ya nggak? Bayarnya terakhir saya bayar $65. Oke, untuk bisa keliling. 4 kali makan. Dijemput jam 5, dibalikin jam 9. Wow, seru sekali. Ya. Terus saya tanya sama anak-anak cewek kan sana kan udah muda dan kecil-kecil kan. Loh kamu dilatih ini bisa ngangkut tamu seberat berapa? Kita dilatih sampai 130 kilo. Wow. Ya nggak? Terus bagaimana? Ini motor punya siapa? Punya kita. Jadi dia manfaatkan semua itu punya motor. Jadi ada gerakan ekonomis. Gitu. Kalau di sini Gojek misalnya. Nah ini digerakkan added value-nya tinggi. Makan $65 4 kali 4 kali itu kan mahal buat sana. Tapi Iya. orang penuh terus. Iya. Kalau kita benar-benar mau makan ke tempat pan itu, 4 kali makan, paling $20. Belum lagi dia dapat tip. Iya, iya. Kalau dia sudah bisa ngangkut 50 kali, statusnya gold. Oh, ada. Bisa ngangkut VIP. Oke. Gitu. Kebetulan saya yang masuk kategori itu, VIP. jadi saya tanya, kenapa? Loh kamu dipilih? Enggak, ini peraturan perusahaan. Kalau kita sudah ada pengalaman 50 kali, status kita seperti itu. Ada yang Vespa, ada yang motor bebek. Gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu. Terus tambah lagi apa? Makan di rumah orang, bukan di restoran. Di rumah orang yang sedang masak. Dia ada kita bisa wisata. Jadi kita makan sama keluarga. Oh, otentik banget itu. Iya, itu ibunya masak itu. Saya pernah makan gitu ya. sekeluarga berdelapan. Pak William gabung di situ. Join. Loh, kita kalau booking, ya kita makan sama keluarganya mereka. Satu orang $25. Coba. Itu jadi suatu atraksi. Kita kan sekarang itu pariwisata itu kan bukan cuma nonton pemandangan toh. Experience. Ya itu dulu city tour. Ya. Kalau sudah kedua kali masuk city tour lagi. Food tour. Betul. Di Korea program jalan. Di India sama. Jalan, ya. Namanya Delhi Food Walk. Delhi Food Walk. Kita diajak 4 jam jalan. Jalan kaki. Di Old Delhi, daerah Muslim, breakfast sampai siang. Makan makanan lokal itu udah dikurasi semuanya. Wah, itu penuh terus. Coba. Artinya dengan kita punya inspirasi dari Vietnam, India, sebenarnya kita kaya banget. Ini kaya banget. Misal Jakarta sebenarnya saya pernah ngomong, ya jangan turis diangkut naik motor lah. Bisa kerjasama dengan go-kart atau apa, pakai motor. Tapi sopirnya ini memang sudah dididik gitu. Ya, sudah program ada. Ya. Kalau daerah sini makan ke sini gitu. Nggak diajak seperti sakarepnya sendiri gitu. Kita sudah ada program. Dan demand untuk itu sebenarnya global ya, kebutuhan. Demand untuk orang punya experience. Di mana-mana saya pergi sekarang. Di Amerika saya pernah diajak teman, dibukan teman, tour khusus mengenai taco. Dibawa ke perkampungan pembuat Meksiko. Macam-macam taco itu kita nyoba. Ada yang naik sepeda. Sambil makan, bersepeda gitu ya. Di Korea, Delhi itu food walk. Korea juga ada yang jalan. Makan jalan gitu.
Ini di Amerika taco itu. Tak banyak, banyak. Hong Kong apa itu ada sekarang. Itu marak. Singapura teman saya pernah bikin satu acara itu itu ekstrim lah. Singapore Food Frenzy 24 jam. Oh, jadi merasakan semua dalam Pokoknya waktu 24 jam. tidur di bus aja. Waktu itu bawa putra Singapura, makan ada yang bukanya tengah malam, kita nyobain apa semua. Itu dikerjain semua. Dan menarik sih kalau city tour kan orang kalau udah lihat ya udah. Tapi kalau makan kan orang sehari 3 kali kan beda-beda. dan berulang. Iya. Oh iya. Ini memang waktu itu dia bikin. Saya nggak ikut di Singapura, tapi saya ikut yang satu di Filipina. Manila Food Frenzy gitu. Oke. Keliling semua. Nah, Om William melihat itu selain di Jakarta ya, di Indonesia yang punya potensi besar untuk bisa dikembangkan dari sisi food untuk mendorong pariwisata, ekonomi daerah, authenticity wilayah, itu di mana kalau Om William? Jakarta ini melting pot. Jakarta ini bagus. Bagus. Ya. Medan, Palembang, Bangka. Ah, Bangka ya. Ya. Beragam macam mie. Ya. Jogja. Semarang, Surabaya, Oke. Malang, Betul. Banyuwangi, Banyuwangi. Bali, Oke. Lombok, Makassar. Makassar ya, itu pasti. Gitu. Kalau mau yang lebih adventurous, ke pedalaman Kalimantan. Daerah Melak. I see. Makanan Berbeda budaya sama sekali. makannya Dayak apa itu. Kita makan dengan alam. Oke. Semuanya cabutnya di alam, ikannya dari Fresh sungai. semua ya. Iya. Raw semua Iya. diolah. Itu kan, waduh, Indonesia itu kaya. Jadi saya tuh sampai bilang jangan cuma dijual begitu aja gitu. Cuman ini pemandangan ini bagus. So what kalau sudah 1 hari Mau ngapain lagi gitu? terus makanan apa lagi gitu. Makanya kita ada program saya dengan Pelangi Benua itu sering mengeksplor ini. Oh, yang besok mau ke Beberapa, tempatnya masing ke, di misalnya kemarin ke nanti Temanggung itu. Bapringan, terus Agustus ke Dolok Sanggul. Kan kita udah ke sana, kita udah kurasi, menarik gitu. Oke. Apa itu, nyobain rendang kuda, Oh, iya, rendang belum huda, pernah. Oke. rendang huda. Karena di sini nggak ada sapi ya? Nggak ada Om Will sapi. Tadi cerita Terus ya? bedanya apa? Begitu kita makan, selesainya andaliman. Andaliman itu oke. apa tuh, kesemutan di lidah itu andaliman. Oke. Iya. Nah, personifikasi kita tuh juga kurang menonjolkan ahli-ahli budaya makan daerah. Oke. Sekarang ini tak tahu mainnya celebrity chef. Padahal Itu kan generasi muda. Tapi root kita itu di sono gitu. tradisional itu ya. Dan ini tidak bisa dibaca lewat sosial media. Kan saya selalu bilang, you can Google everything, but you can't Google taste. Ya. Jadi you can Google everything, but you can Google taste. taste. Iya dong, mana bisa nyobain Nggak bisa. tawon. lihat Jadi saya aja, tapi cuma lihat nilainya aja. nggak dapet. Makanya sekarang itu jangan kita terbuai dengan semuanya digital. Nggak ada, banyak hal nggak bisa. Tangan kita ini masih ada loh. Betul. Hidung kita tuh masih ada loh. Nggak cuma mata ya, Mas. Hidung. Itu kalau itu cuma dipakai matanya tok sama kuping. Lidah kita nggak dipakai, sensori kita nggak dipakai. Banyak hal itu kita perlu sentuhan-sentuhan itu loh. Dan Nggak makanan mungkin. memaksimalkan kita menggunakan semua indera itu ya, Om Will, Iya. ya? Tidak mungkin apa itu, misalnya kita mau, kan ada kemarin ada yang bikin tour lewat Zoom gitu. Itu karena pandemi aja gitu. Nah, nggak ada Tapi kan pilihan. nggak bisa, udah nggak ada pilihan, itu sementara buat iming-iming aja gitu. Memupuk Tapi- keinginan. Iya, tapi selanjutnya kan nggak bisa. Orang harus datang. Kita kan harus datang. Saya sampai bilang, kamu suka rendang nggak? Suka. Terus makan rendang di mana? Di Jakarta. Terus tahu rendangnya, selera rendang sampai di mana? Ya tahu aja cuma di rumah makan Padang di Jakarta. Di sana setiap nagari katanya punya kata gubernur yang sebelumnya
setiap negara punya ramuan Keunikannya. sendiri gitu. Nah, itu kan harus didatengin ke sana. Ya, ya. Nggak bisa lewat Instagram. Gitu. Kan cuma iming-iming aja. Iya. Tapi Instagram itu membuat trigger Untuk bahwa orang mau untuk datang. ya kepingin. Nah, sebaliknya di sana juga harus disiapin fasilitas. Sehingga orang datang, Orang ekspektasinya Terutama ini apa itu keamanan pangan, food safety. food safety. Ya, itu harus di Apa kriterianya apa Om Wil, food safety itu? sanitasi. dong. Sanitasi ya Iya. terutama ya. India itu saya perhatikan, saya kan itu salah satu negara favorit saya. Ya. Anytime kalau saya diajak ke India, saya budal gitu aja. Banyak orang tuh, nggak mau, dorong. Lu kalau ke tempat-tempat gitu, jangan lihat ke bawah terus dong. Oh. Semenjak ke pasar tradisional, pasar itu Becek, jorok. iya, iya. Jangan lihat ke bawah dong. Lihat maknanya, lihat manusianya. Pasar tradisional itu buat saya ensiklopedia lokal tentang budaya kuliner yang hidup. Yang Dirawat jualan ya. sayur bisa di situ. Itu udah 3 generasi. Dia tahu in and out masalah sayur di daerah situ. Jualan daging, Ya, dia tahu. semua. Jualan bumbu. rempah-rempah, dia tahu di situ. Jamu, dia tahu. Kalau ke swalayan kan dilihat di screen. Dia cuma bilang itu loh, di row number Sekian 5, gitu ya. Pak, gitu. Ya. Oh, itu ensiklopedia hidup ya pasar Ensiklopedia tradisional. hidup. Jadi saya itu mendokumentasikan pasar itu ada 40 tahun kali. Pasar tradisional. Ya. Di Indonesia semua. Di Indonesia dan luar negeri. Oh, luar negeri. Saya kalau ke luar negeri, Western ke karena saya pasar. tanya pasar. Itu ditiru istri saya. Oh, saya ke pasar. Oke. Apalagi di pasar yang kita bisa icip-icip. Oh, tadi hobi kecilnya Iya, icip-icip ya. kan itu bisa makan kita di pasar, di banyak tempat gitu. Iya, iya. Dan di kita kan nggak terlalu bisa. Kalau mau makan yang di pasar yang marak, kalau pagi ke pasar kue di Senen, Senen ya. kalau subuh ke sananya. Pasar subuh ya. Saya dari luar negeri saya suka bawa ke sana. Oh. Itu mungkin pasar jajanan lokal terbesar di Asia Tenggara. Dalam satu tempat. Pasar Nggak subuh. ada yang lebih besar dari itu. Gede banget itu. Gitu. Dan orang pagi-pagi mau makan, Untuk pasti datang ke makanan situ. yang khusus gitu. Kalau nggak bagus kan, sama Iya, aja iya. kalau saya ke pasar misalnya di Rungis gitu, di Paris ada pasar yang terbesar di dunia itu pasarnya 250 hektar, Wow. wholesale semua. Oh sih. Tiap hari itu truk yang panjang itu 3.000 yang keluar masuk situ, ya. Dan situ saya sukanya apa? Ngopi, sarapan pagi. Itu sebelah saya berdarah-darah dari tukang jagal. Gagal. gitu. Barengan di situ. Motongnya nggak di situ, tapi Iya, kan tapi dia ngopinya. gendong itu apa Iya. semua sarapan Di situ ngopi di khas situ. pagi. Itu kalau nggak bagus, Nggak pasti akan nggak laku. Persis. Gitu. Ya tradisi itu sekali lagi jangan punah. Kita ini generasi sekarang kehilangan banyak hal itu. Karena orang tua kan jarang ngajakin anak-anak ke pasar, Iya. Larinya ke pasar Supermarket. modern ya. pasar modern. Tapi gerakan itu kayaknya akan Mulai, kembali sih. Saya lihat beberapa. Ini dengan adanya pandemi, orang sudah Sadar mulai betul. masak di rumah. Terus sekarang saya sering lihat juga anak-anak diajak masak, dimasukkan ke Instagram. Itu kan minatnya ada. Tapi mereka harus diajarin juga bahwa rootnya mereka tuh Indonesia. Tradisional. Ya, ya. Jangan diajarin bikin pancake tok. Ada pandangan menu atau makanan kita itu rumit, gimana Om William lihat? Compare ke yang lain gitu. Gini loh, semua makan yang kalau belajar Thailand juga rumit, semuanya rumit. Makanya karena isu itu saya tampis dengan shortcut dulu gitu. Jadi sekarang gini, anak-anak muda kalau mau belajar masak Indonesia, approach saya balik. Oke. Jangan resep dulu.
Tapi? Teknis masak dengan bumbunya udah ada. Oke. Cara di-shortcut dulu milihnya ya? saya ajarin. Oke. Kan banyak merek, dia bisa cara milih bagaimana. Selera dia dapat. Dari situ, kalau nanti dia benar-benar minat Dia akan ke roots-nya. dan punya dana, dia bisa datengin tempat-tempat itu Oke. untuk belajar dengan belajarlah dengan ahlinya. Jangan belajar dari ahli yang sudah turunan kelima. Kan udah dipotong-potong gitu. Iya. Dan juga saya itu tekankan bahwa tiap daerah punya kearifan lokal yang nggak bisa dipindahkan gitu. Oke. Bahannya dan lain sebagainya. Makanya itu saya itu gergetan ya, Indonesia itu perlu culinary center. Culinary center. Iya, yang seperti dibikin oleh Korea. Korea itu punya Korean traditional food university Oke. di Jeonju. Jeonju itu cikal bakal makan adiboganya Korea itu dari Jeonju. Karena Jeonju itu dulu banyak banker itu tinggalin sekitar situ. Oh, harus tumbuh di situ ya. Di bibimbap itu asal usul dari sana. Dia bikin university di situ. Tahu nggak, university guru yang ngajarin masak teori itu titelnya sampai profesor. Dan di atas itu PhD Korean Food Culture. Ada ya itu ya. Korean Food Culture. Terus di situ lagi kemarin saya diundang Pak Dubes Umar Hadi 2-3 tahun lalu untuk bikin jadi juri. Jadi itu kan Indonesia banyak TKI yang kerja di sana. Korea. Dipilih nih, Korea itu ada 50 masjid. Oke. Jadi orang-orang itu yang jualan makanan di masjid diadu. Oke. Dikompetisikan lah ya. Dikompetisikan. Ombil jadi juri. Saya diundang jadi juri, pakai dapurnya. Makanya saya bilang Korean Culinary Center. Culinary Center itu dibikin oleh KTO, Korean Tourism Organization. Salah satu jurinya saya juga baru tahu, Master of Kimchi. Master of Kimchi. Umur ibu itu udah kira-kira 65-75 tahun. Loh saya bilang, di Korea ini semua wanita kan bisa bikin kimchi. Iya, tapi di Korea hanya 6 certified. 6. Cuma 6. 6 certified. Kimchinya Korea itu, kan saya pernah jadi duta pariwisata Korea yang sudah pernah diajak keliling ke 6 provinsi hanya untuk makan dan tahu budaya lokal. Tiap daerah punya kimchi versinya sendiri-sendiri. Kayak kita kalau rendang ya? Iya, sama dengan rendang. Bahannya beda, apa itu semua. Olahnya juga beda. Lah kok semua orang bisa bikin kimchi, kok masih dipilih Master of Kimchi? Ini kriterianya apa? Mereka bilang mereka harus kenal sekian puluh jenis kimchi. Dan kimchi itu dibikin festival secara rutin. Jadi dikembangkan terus gitu loh, dipicu. Sampai kimchi itu mendapat julukan among 5 most healthiest food in the world. Gitu. Di misalnya daerah namanya Kemsam, itu daerah ginseng. Kalau lagi musim panen gitu ya. Wah, itu kan juga tujuan turis. Iya, orang datang. Sepanjang jalan itu aneka makanannya ada ginsengnya. Dari teh sampai permen. Ya. Terus ada satu insang, Pak, atau insa apa? Ada satu desa itu spesial tentang sambal, aneka sambal namanya gochujang. Cikal bakalnya dari situ. Dibikinin museum. Oke. Terus itu pengusaha itu bikin gochujang sama doenjang sama tauco itu tiap rumah bikin. Jadi turis Korea yang tinggal di Amerika kalau pulang ke situ. Tasting. Nyoba sini, nyoba sini, beli. Terus buah-buah yang diawetkan. Ya. Hal seperti itu. Terus secara strategis memang disiapkan ya oleh pemerintahannya. Disiapkan. Dan untuk itu kita kira-kira butuh berapa lama atau berapa? Kita tuh perlu koordinasi yang benar-benar ekosistemnya itu memang belum terlalu terbentuk gitu. Jadi masih sporadis ya. Masih sendiri. Kegeramannya sama tapi nggak nyatu gitu ya.
Saya karena ini terbentur, saya udah kedua kali bikin tour, tapi yang kedua kali karena kebentur COVID diundur. Tour dari Amerika, Oke. khusus kuliner. Oh, Eat Smart in Indonesia. It's Made in Indonesia. Ya. Oke. Jadi guided. Saya punya partner di Wisconsin. Dia salah satu culinary tour operator yang terbaik di dunia. Oke. Udah berteman 35 tahun. Dia bikin guide Makanan apa namanya aja yang Eat Smart Guidebook. Negara-negara itu pun Indonesia saya buat. yang mandu selama dia keliling dari Sumatera sampai itu nulis buku itu. Yang kedua ini saya bikin Jakarta tuh selalu karena macet ya, saya nggak mau buang waktu, cuma semalam landing di sini. Terus yang kedua ini langsung Medan. Medan 3 malam, dari Medan terus ke Bali. Terus dari Bali juga mereka nggak mau daerah Seminyak. Oh, mau yang lebih jauh. Nggak mau yang turistik. Nah itu loh, istilah turistik gitu. Terus ke Lombok. Total 11 hari, terus pulang ke Amerika. Itu kita launch sebelum COVID ya, 3 hari 12 seat sold out. Selesai. 3 hari. Satu orang $4.800. Wow. Itu di luar tiket dari sana ke sini. Iya. Ya nggak? Jadi minat itu Tinggi ada. ya, ada ya. Tapi kita harus siap. Nah, Kita nggak bisa cuman saya pilih tempat itu, saya anggap tempat-tempat itu udah memadai untuk kita bikin saat ini dan harus selalu diperbaiki. Tadi saya ngomong soal India. India itu Menteri Kesehatan oke. bikin festival makanan jalanan. Menteri Kesehatan justru. Nah, kalau orang kita bikin korelasi ini kopo gitu. Mau dia menunjukkan bahwa ini healthy kan, sehat. Safe. Dibina Oke. street food vendor, pelaku makanan jalanan di India itu kira-kira 50 juta, mungkin sekarang tambah. Ada asosiasinya. Oke, angka yang besar 50 juta. Dan satu keanggotaan itu cuman bayar setahun itu nggak lebih dari 5 rupiah. Dan asosiasi ini ada yang bina dari pemerintah atau dari NGO, dari apa. Dan mereka dibina oleh menteri itu bikin festival untuk food safety. Sekarang mereka diajarin kalau pakai topi apa ya, itu sudah mulai dikembangkan gitu. Saya sebenarnya sudah bikin tour untuk observasi juga, tour ke Turki, tour kuliner, tapi yang non turistik. Oh, non turistik. Ya. Nah, itu juga saya mau experience yang lain gitu. lagi tuh ya. Itu lain lagi, itu nggak gampang. Ya. Kita udah 2 program lengkap, kena ini kita batal gitu. Jadi yang saya cari itu justru hal-hal seperti itu. Kalau mau makan di hotel, authenticity. Kalau makan di hotel mah semua sama. Breakfast saja kalau bisa nggak di hotel. Iya. Gitu. Yang paling minimal di hotel pun nggak diambil kan? Iya. Karena nyari tempat. Padahal udah bayar gitu. Iya. Kalau ada makanan lokal yang menarik, saya bawa makanan lokal untuk sarapan. Iya. Makanya kalau saya ke daerah, ke tempat yang saya nggak pernah, pertama saya mau ke pasar tradisional, kedua sarapan orang lokal yang khas itu apa? Apa kalau pasar tradisional kan tadi udah terjelaskan. Kalau sarapan apa, Om Biel? Ya saya mau tahu. Misalnya saya ke Sumatera Barat dari dulu, pasti kalau sarapan lokal, kalau di Bukit Tinggi, ampiang dadia. Ampiang dadia. Ya. Susu kerbau yang jadi yogurt itu dengan ketan muda yang dikeprek itu kan seperti konflik. Antara iya dua yang berbeda. Tapi kan aku sampai tunjukkan orang barat. Harmoni. Lu bandingin ini kompleksitas rasa ini jadi harmoni. sama konflik, bedanya apa? Ini jauh ada gula arennya, ada kelapanya, terus ada itu. Cuman ada di Bukit Tinggi, nggak jarang sampai ke Padang. Iya.
Itu, dia itu. ya, kekhasan Indonesia di situ sebenarnya, memadu-madukan beberapa menjadi kalau ke harmoni. Cirebon ya nasi jamblang, nasi lengko, Ya, kalau Makassar nasi kuning. nasi kuning atau itu apa itu palu basah. Palu basah, ya, Ya. betul itu. Nasi kuning itu Indonesia Timur Ya, jagoannya. Itu Semua ada Indonesia, top tapi itu. ikan banyak. Ya, ikan. Dari ikan. Nah, kekasan-kekasan itu harus dibina ya, dan harus dieksplor. Almarhum teman saya Bondan melakukan hal itu ya, sampai memunculkan. Bondan itu udah nyobain waktu itu sampai 5.000 makanan jalanan. Itu kan luar biasa gitu. Kontribusinya dan Iya. sekarang jadi jejak untuk orang datang ke satu tempat. Nah, sekarang- Pak Bondan nggak nih? Ya, terus sekarang karena adanya Facebook, Instagram, Orang bisa menggunakan orang tanya gitu, daerah sini, dan orang itu willing Untuk datang. untuk makanan. enggak untuk sharing, Iya, iya, iya. gitu, untuk sharing tempat makan yang baik, gitu, Iya. secara lokal. Tadi Om Wil kan nyebut Gordon Ramsay yang diundang ke London dulu. Ada cerita yang sangat heboh tahun 2020. Om Wil kan nemenin Gordon Ramsay masak rendang gitu. Iya. Itu gimana ceritanya sampai Gini, sebenarnya pertama kali yang saya dihubungin Global Film Solution itu kebetulan teman New Zealand ya? dari New Zealand, dia yang produksi Uncharted di New Zealand gitu. Dia bilang untuk Natio itu ini ya? saya ngewakilin Nat Geo. Dia ada slot antara Tasmania dan India itu Oke, ngelewatin tengah-tengah Indonesia. Oke. What do you think? 17,000 island kita stopnya di mana gitu? Saya bilang gini ya, saya nggak tunggu waktu. Saya bilang gini, I give you one option, one choice, but no No option. option. Mau nggak mau lo terima. Di mana? Sumatera Barat. Dan dia oke. Saya kasihin data tuh segala macam itu. 2 minggu, Najio, National Geo Oke. approve. Orang tanya, kok kenapa situ? Satu, nggak ada orang yang nggak kenal makanan Minang. Oke. Kedua, Seluruh Indonesia. nggak ada orang yang kaya, miskin, Nggak makan anak rendang. kecil, nggak ada yang nggak kenal rendang. Oke. Aku mau create national bonding. Dengan mengajak Dengan si mengajak Ramsay ya ke kita situ. semua kan tahu. Dan nyatanya tuh terjadi. Betul ya, bondingnya Semua. terjadi. Nah kalau sekarang kita cari makanan yang orang nggak pernah tahu kan diam aja orang pada. Ya nggak. Nah itu terjadi. Terus saya sekarang itu Uncharted yang Sumatera Barat dari sejak ditayangkan bulan Juni tahun lalu 2020 itu ya. mungkin sudah hampir 100 juta yang Iya. nonton. Selesai syuting itu Pak Gubernur Ketemu. Batu nelpon saya, Oke. Gubernur Irwan Prayitno. Pak Willem, terima kasih ya, tapi saya malu nih katanya. Kenapa Pak? Keluarnya sedikit, dapatnya banyak. Itu bayangkan ya, National Geographic itu datang 20 orang timnya. Alat yang dibawa hampir 1 ton. Iya. Iya enggak? Semua itu mereka. Saya bawa tim mereka. khusus Yang Erna Ombil ya. untuk bantu support ya. support lokal. Termasuk Ade itu ya. nyetir. Sama adik terus nyetir Iya. mobil buat Gordon Ramsay gitu. Jadi dengan itu saya mau nunjukkan kalau culture seperti gitu padatnya, pasti Nigeria masa tempat Ambil. lain nggak ada lagi kok gitu. Ya nggak? Kepengen nagih gitu. Nagih. Dan saya nggak pernah Nawarin. putus komunikasi sama John Kroll misalnya. Itu dia eksekutif produsernya Nat Geo. Nat Geo. Itu kalau lagi IG live aku sama Ade, Ade, Nebeng. when are you going to marry me? Selalu kalau Bercandaannya ya? Iya, candaannya gitu. Jadi kita tuh harus punya networking untuk bantu. Ya masalah kita tuh selalu terbentur nanti
kita nggak ada dana, kita nggak ada dana. Apa cuman karena nggak ada dana terus kita Nggak diam melakukan terus. apa-apa, ya. Kita, saya kalau meskipun Spice of the World ini ya semua kegiatan saya sekarang ini, saya kan banyak kegiatan juga meskipun non pemerintah, ya saya bawa. Saya bawa dari dulu bumbu itu wajib. Wajib ya. Itu selalu. Terus undangan Gordon Ramsay untuk ke London kapan di? Belum tahu, saya kemarin ini kira-kira berapa bulan lalu ya, saya tahu-tahu dapat email mengenalkan diri, namanya Damien Bracer. I'm introduce myself, dia bilang saya disuruh Gordon untuk kontak Anda. Saya Culinary Director Gordon Ramsay International. I see. Dia ngawasin semua outletnya Gordon Ramsay di seluruh dunia. dunia. Kita mau buka di Malaysia. Jadi saya mesti ke Kuala Lumpur. Untuk bantu cek di sana. Jadi dia Gordon pesan sama dia, lu mesti ke Indonesia Untuk ketemu William. orang itu. Iya, untuk tahu mengenai budaya Indonesia dan tahu lebih dalam soal rendang. Karena menu di situ ada rendang loh. Iya, yang di Di Malaysia Kuala Lumpur baru buka. Dia bikin short trip Untuk 3 rendang dengan itu. kuali bagus Oke. dengan rasa rendang. Tapi kan pasti Malaysia. Iya. Nah, itu sering-sering kita kalahin di situ tuh. Mereka mampu Selalu. mengemasnya, Iya, membuatnya iya. lebih fancy Iya. gitu ya. Mereka tuh sampai punya satu asosiasi chef Master of Malaysian Cuisine. Ah, oke. Jadi dia kumpulin beberapa Chef. chef Malaysia di mana-mana. Kalau nggak salah 8 orang itu mereka bikin aktivitas Oke. untuk mengenalkan budaya itu. Gitu. Karena Malaysia emang tuh. turunannya banyak banget sih ya. Makanan itu, lalu Oh, iya. pangannya, bumbunya, ekonominya, masyarakat Pasti. bawahnya. Iya. Korea melakukan itu, Thailand melakukan Oh, itu, kalau Jepang Jepang itu melakukan udah. itu. Ya. Sekarang coba lihat ya. Kan banyak rumah makan Jepang yang warung. Orang kecil-kecil gitu ya. Kayak Coba Jepang lihat bahkan. di belakang kecap, pakai kecap apa? Pasti Macam pakai mereka. Jepang. Iya nggak? Satu jenis makanan itu membawa ikutan yang luar biasa banyak untuk ekonominya. Kita ya. buka dapurnya keluarga Barat gitu. Kita buka. Ada bumbu merek-merek Thailand, semua, iya. bumbu Cina, Korea, Jepang. Kapan kita ada di Thailand. situ ya? Kapan ada Indonesianya? Itu yang saya mau. Yang kita tetap saya bilang kita yang terlalu diabaikan itu pendidikan. Pendidikan. Pendidikan kuliner, budaya kuliner kita tuh minim bang. Jadi kita berangkat mulai sekarang itu kalau pendidikan ini sebenarnya kan vocational, Ya. apa Poltek ya, Ya, Politeknik ya. Politeknik. Nah, saya tuh ya saya nggak tahu ini Dignas apa itu, mestinya tiap Jenjang. boga, Tiap boga. sekolah boga di daerah, yang diajarin itu ya kuliner situ. Nggak malah kuliner mana atau lagi di luar Sekarang itu ya. dari luar internasional Masuk. mereka itu akhirnya jebolan dari boga. Kenapa? Karena gampang terima kerjaan, dapat kerjaan. Nah nanti dia kalau nyemplung ke restoran Korea, di luar restoran Korea 5 tahun, dia cuma bisanya Korea, nggak bisa makanan lain. Indonesia. Karena nggak perlu dong orang makanan Indonesia, gitu loh. Nah ini penting gitu. Dasarnya kalau dia mengetahui apa itu Pendidikannya ya. pendidikan makanan daerah. Ada 2. Saya tuh kepingin tiap Daerah. sekolah boga itu harus kuat di makanan Lokal. daerah dan Nusantara. Nusantara pilihan Ya. udah diseleksi, gitu diajarkan. Jadi dia ada kecakapan lokalnya sama nusantaranya ya. Iya. Dan juga anak Indonesia kan banyak ke luar negeri. Ya. Itu dididik dengan bumbu. Sebelum berangkat. Supaya mereka membawa Iya, kalau nggak gitu nanti dia suruh ramai-ramai suruh masak, dia bikin pasta. nggak mengenalkan lagi Iya, lokal atau makanan food Jepang. ya. Local Indonesia. apa itu kuliner culture kita nggak tampil gitu. Ya, ya. Itu yang saya
Dan Om William kan punya peluang nanti di G20 ya untuk menjadi ya ini perhelatan yang sangat serius dalam arti apapun ya diplomasi dan sebagainya. Dan kulinernya nih. Ini bisa cerita Om William. Jadi gini, saya tuh sering, saya mau sharing ya. Kalau kebetulan saya sering ditunjuk. Satu, untuk VVIP, kalau menyajikan makanan, nomor satu itu food safety. Food safety, oke. Kedua, quality. Quality. Udah nggak ada kompromi. Ya, udah itu ya. Ya. Ketiga, budaya. 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 Ya, budaya kuliner kita tuh harus masuk diperkenalkan. Diperkenalkan. Keempat adalah cara mempresentasikan. penyajiannya. Jadi nggak mungkin tuh presiden terus dikasih buffet gitu. Suruh nyendok sendiri gitu, atau rice tafel nyendok kayak restoran di Belanda gitu. Nah, itu pakemnya. Oke. Dan simple. Jangan complicated, penggunaan bahan juga jangan terlalu ruwet. Karena apa? Lebih ruwet kita menggunakan bahan, kesempatan waktu dites, ada yang nggak memenuhi syarat. Nah, itu saya jadikan acuan lah ya. Dan di luar itu satu yang paling penting lagi adalah dietary restriction dari masing-masing kepala negara itu. Karena itu nggak bisa diabaikan. Dia bisa vegetarian juga macam-macam. Ada yang ketat sekali, ada yang dia bisa nggak makan sesuatu. Seperti Presiden Aquino yang lalu itu, saya pernah nggak makan unggas, nggak makan seafood, dan lain sebagainya. Itu penting untuk mendapatkan informasi sesedini mungkin. Supaya preparasinya, safety-nya, quality-nya tadi ya. Selanjutnya itu ya kita harus, ini bagus banget, saya udah mulain dengan Seknek udah tasting pertama di Kempinski, ada 2 acara. Dan juga serving time. Waktunya. Nggak ada yang santai, namanya yang VIP terus. Oh ya nanti kira-kira, nggak ada itu. Harus pasti. 45 menit harus selesai. Oh, ini kayak orkestrasi yang tadi ya, besar betul. Ya. Betul. Jadi hal-hal itu harus bukan ego, nggak bisa gitu. Waduh ini presiden, gue mesti sajikan yang kreasi bukan gitu. itu. No. Safety, quality. Food safety, quality, budaya harus masuk, culture, simplicity, ya. Supaya tadi bisa lebih mudah sama dietary tadi ya. Iya, sama dietary itu harus clear sejak awal ya. Iya. Boleh di-spill apa yang akan disajikan Om Wil? Atau masih? Gini, saya tuh punya konsep sajian untuk ini. Temanya itu, sekarang gini, yang di Kempinski, itu working lunch, itu sudah di-set dalam bentuk bento. Sih. Jadi udah sekali saji, makan terus selesai bubar gitu ya. Ini yang di GWK? Yang di GWK Bali. itu set menu, ada 4 course. Jadi konsep sebenarnya itu selalu saya pakai patokan. Appetizer itu namanya Aneka Ratna Mutu Manikam. Aneka Ratna Mutu United Manikam. in Diversity. Ya, itu persis ya. Jadi, kultur masuk sekaligus kan? Ya, isinya itu beragam. Dari daerah-daerah, tergantung sikon. Ya. Kalau ini nanti ada selada Bangka yang di Kempinski, ada di sate busut dari Lombok. Terus cumi hitam, Pekalongan dari sedikit-sedikit. Itu tanpa sup karena terus makanan utamanya ikan jimbaran. Khas di situ ya, jimbaran. Terus daging, sausnya terik dari Borobudur. Sayurnya rumpu rampe. Ya, dari Labuan Bajo. Dan berasnya padi lokal. Padi di Bali?
Enggak, Di Jawa Tengah. Padi lokal itu padi. padi heritage. Oh, Jadi yang tumbuh. bukan kawin silang tanpa pestisida apa itu semua. Itu contoh, terus dessert. Nah, itu kalau dinernya konsepnya juga sama tapi variannya beda, cara sajinya juga beda. Supnya mewakilin Toba, arsik. Arsik ya. Sup arsik. Yang mungkin yang biasanya nggak pernah di serve. Oh, oke. Untuk Arsik itu nggak pernah dibikin sup. Tapi ini buat sup. saya suka coba. sup. Supnya seafood. Terus nanti kan apa itu terus main course, makanan utama ada daging selalu. Ada daging, ada ikan gitu. Ya, Jadi kalau dia nggak makan daging, dia mesti pilih makan ikan. Terus sama dessert. Itu. Tapi again tergantung waktu. Kalau waktunya memadai dan bisa ya 4. prepare. Saya atur itu 4. Jadi kalau waktunya dipersingkat ya dikurangi 1. Dan orkestrasinya udah mulai dari sekarang nih Om Wil ya. Wos. Plotting, ngatur nanti service. Misalnya kan apa itu waktu yang di Kempinski itu kan nggak bisa satu-satu, Ya. bareng. Ya, Jadi satu orang, satu server bawa satu tray. Itu beratnya kira-kira 700 gram. Wah. Sampai mungkin berat. Iya, iya. Saya minta semua yang serve ukurannya sama. Nggak mungkin sama. Saya nggak mau ada yang tinggi Ya, pendek. sampai sedetail itu ya. Semua harus sama. Sarung tangannya harus pas. Nggak boleh Kelihatan kondor gitu tuh, hal seperti itu. Dan nanti ada GR, ada latihan. Oke, latihan untuk latihan surprise pelaksanaannya. gitu. Sesuai dengan nanti sitting plan. Jadi nggak boleh banyak hal-hal detail dalam soal itu nanti harus dilatih lagi saat ya. itu. Cara masuknya gimana supaya nanti nggak nyenggol presidennya. Iya, waktunya bisa Ya, tepat. itu kita eliminasi kuah supaya nggak takut nggak tumpah ya. tumpah itu. Karena dia nggak lihat kan Iya, ditutup kan. Bawanya. Itu kalau malam kira-kira 400. Dan itu jadi kesempatan bagi kita untuk secara kultural memperkenalkan Iya. kulineri kita. Iya. Iya. Pasti kan jadi percakapan tuh dari kepala negara yang datang kan. Oh ini apa? Ya, bisa aja, bertanya, bisa aja. terus Ya, komunikasi. saya pernah sebelum COVID itu kan ada Presiden Jokowi menjamu working lunch di Korean Cebo, Oke. konglomerat bilioner Korea, karena ada 20 lebih Ya, di Busan. di Busan. Itu saya juga Hadir untuk men-serve. menyiapkan. Konsepnya embracing Korea with Indonesian diversity. Oh, ini ya, mix ya. Jadi bahan itu Korea, Tapi terbaik, oke. bumbunya Indonesia. Indonesia. Itu. Mix ya. Ya, itu makan siang. Dan itu secara politik dan kulturalnya masuk Terus ya, sausnya, pertemuan itu. saus dagingnya saya pakai daging terbaik dari Korea itu yang Hanwoo. tadi itu ya. Terus sausnya bumbu rujak agak kemerahan. Mereka tanya Ini apa? Oh ini Java gochujang. Java gochujang. Itu bisa masuk ke pemahaman Iya, mereka jadi ya. pemahamannya ada gitu. Hal-hal itu memang harus Masukkan ya. dibuat agar mereka itu makan itu menjadi satu topik conversation. Cuman nggak semua terus makan. Saya kurang setuju kalau kita misalnya jamu Presiden Prancis tuh dikasih masakan Prancis gitu. Ya nggak mungkin lah. Malah dicacat ini apa? ini? Ya, Yang kita terbaik kasih ada di tempat saya, di kenapa tempat ada di saya, sini? Iya, itu. Kalau Persis. ini kita harus budaya kita yang kita Persis. tonjolkan. Dan itu jadi topik untuk Iya, conversation. tapi harus simple. Iya. Terus ukuran daging penting. Saya sih. Nggak boleh presiden tuh ukuran daging beda-beda. Nanti kenapa saya lebih Iya kalau kecil, gitu kenapa dia saya, kecil? wah ini Kenapa tanah saya tiri bagian nih. pinggir nih, Nay? Iya. Nah, hal-hal Serius seperti itu. ya, detail ya. Jadi banyak hal yang nggak lazim untuk dipakai ke food service karena
all cost. Iya. Ya, sifatnya itu all cost. Ya. Terakhir Om Wil kan menggeluti ini kan berpuluh-puluh tahun ya. Apa yang membuat Om Wil gigih di sini dan kemudian merasa ini adalah medan perjuangan saya yang akan saya lanjutkan? Nggak tahu ya, saya itu cuman suka ngelihat spiritnya ayah saya yang bukan lahiran Indonesia, dia tuh gigih banget tentang Indonesia gitu. Dari zaman revolusi pertempuran itu kan bahaya banget, dia masuk medan pertempuran dan memberikan di zaman diri sepenuhnya itu, untuk syuting barengan sama dia. Presiden. Pernah cerita sama saya, samping dia ada pasukan Gurkha itu, tahu-tahu duel sompal itu kena tembak bagaimana tangannya separuh hilang. Itu di sebelah dia tuh lihat pesawat Indonesia nungsep. Nah, hal-hal seperti itu, terus dia ngikutin Presiden Soekarno berjalan sampai kebetulan sampai awal tahun 50 tuh karena nggak apa itu kesehatannya kurang baik, jadi dia bikin produksi film Indonesia. Oke. Jadi ya loh, mosok dia dari sana terus tidur di Jakarta bikin film Tiongkok, kan nggak mungkin. Hal-hal seperti itu loh. Yang kita tuh dari juga kecil loh, kita ini di Indonesia, kita jangan lihat kulit kita. Budaya ini penting. Saya selalu ingat pepatah di Tiongkok, tell me what you eat, I'll tell you who you are. Oke. Ya. Dari makanan kamu. Makanya saya suka ke pasar. Dia lihat pasar, saya lihat, ini prediksi ekonominya kok apa, budaya seperti apa, pola makannya seperti apa. Kalau lebih ringkas, you are what you eat gitu ya. Iya. Kurang lebih. You are what you eat and tell you who you are. Oke. Saya tuh juga pingin tuh dalam Spice Up Nusantara itu saling memperkenalkan budaya dulu. Kalau nenek saya waktu saya kecil masak, bikin rantang, diisi makanan kita, dibungkus, dia bilang itu keluarga yang 5 rumah dari sana kirim. Nah, itu dari daerah mana nggak tahu, ya kan beda dari kita. Ya. Nanti dia bersihin, dia balik lagi kirim makanan dia. Saya waktu kecil masih ngalamin itu. Iya toh. Sekarang kan nggak ada. Iya. Rantangan sekarang kan itu kan. Semua udah kita pesan makanan, kita ngirim makanan lewat aplikasi, bukan lagi masak. Ini enak, gue kirimin lu makanannya gitu. Nah, hal-hal itu saya pengen tuh nanti tumbuh ya. Saya bicara waktu itu dengan waktu webinar dengan Pak Luhut, nggak mungkin dong bumbu saksang dibikin orang Jawa. Nggak mungkin dong bumbu gudeg dibikin orang Batak. Jadi ini yang harus dikembangkan kuatnya, kekuatan itu. Lokalnya itu ya, otentik di wilayahnya. Aceh, ya harus Aceh. Saya punya proyek di Melbourne, rumah makan yang saya transformasi jadi programnya Spice Up the World. Oke. Bumbu semua impor dari Indonesia. Orang-orang kaget. Gila, makanan ini Indonesia otentik. Orang Indonesia makan di situ. Jualan nasi bungkus padahal. Mie Aceh, rupanya Aceh kok begini. Ya gimana yang bikin orang Aceh? Bumbunya dari sana. Iya. Itu kita harus tekunin gitu. Ya memang perlu waktu, perlu sinergi rame-rame, bukan karena saya sendiri. Iya. Saya dengan umur segini mau sampai kapan? Tapi ya kesatu saya tenaga ya. Tetap mau aktif. Saya nggak mau pensiun gitu. Saya nggak ada cerita buat saya pensiun gitu. Saya bisa aktif, saya tetap aktif membawa tur dengan temen, bikin tur kuliner. Dan itu mengembirakan ya buat Om Wil ya, kayak terapi juga. Bagaimana masak di Jailolo, masak di tengah sawah? Ya, wah itu kan keren. Sesuatu yang luar biasa gitu. Masak di bambu, makin sayur, saya kaget. Ini apa ini? Bambu. Sirsak. Loh, ini kan mentah ini. Iya. Dikupas, potong-potong, masuk dalam bambu, kasih garam, dibakar. Oh, lain lagi jadi, rasanya. Bagian dari lauk. Mentah. Mana kita pernah lihat di situ hal-hal seperti itu gitu. Papillon di Toraja. Kan nggak ada.
kita temuin di sini. Jarang sekali anak-anak muda sekarang nggak bisa. Iya, iya. Cucu saya dulu saya bawa ke Toraja. ke Toba. Baru pertama kali lihat ayam. Ayam. Chicken. Coba. Nggak pernah lihat ayam. Padahal makan tiap hari kalau mau dilihat. Gitu. Tapi kegairahan, kegembiraan itu yang membuat Willy juga terus gigih ya. Saya terus terang ngomong. Melalui makanan, kita tuh berteman. Itu dia. Itu udah dah. Itu diplomasi paling ampuh lah ya. Berteman, kalau kita bisa makan. saling memperkenalkan budaya kuliner antar daerah, otomatis NKRI itu nyatu. Gitu. Kalau kita ngomong politik kan ribut terus. Iya. Ya, ya, kalau makanan kita bersatu. Pengalaman saya kok di mana-mana itu, nggak kenal di mana di tempat itu ngobrol soal kuliner sedikit aja saya sentuh. Oh kamu dari mana? Ada contoh dari Korsika. Oh Korsika itu apa? Oh tempat Napoleon lahir. Saya nggak tahu. Terus kebetulan saya bikin roti. Saya kasih roti dia di Bali tahun awal 90. Taunya budaya Korsika itu kalau dikasih roti itu seperti katanya Yesus ngasihin roti. Oh, yang pas jamuan. Jadi dianggap saudara. Oh, oke. Saya ke Korsika itu jamu makan di rumah, dimasakkan oleh ibunya dan lain sebagainya. Kalau ke desa-desa saya sini sama. Makan di desa itu kalau dia ibu itu masak di tanah, di dapur, ya kita duduk di tanah, jangan kita duduk sini kok menak gitu. Kita harus sama dan dengan mereka tuh tulus mereka. banget menceritakan. Ya memang sering-sering kan cuma jawabannya nggak tahu, nenek saya yang bilang melakukan begitu. Ya, kita yang menganalisa. Saya lihat foto Om Wil yang sama Mbah Marta yang di Mangut. Oh ya, Mbah Marto di dapur. ya. Mbah Lindu. Mbah Lindu juga yang gila tuh Mbah Lindu. Gudeg gitu ya. Mbah Lindu tuh sakit-sakit tuh di Amben di rumahnya masih nggak mau pindah. Anaknya sudah rumahnya tembok. Dia tetap di saya situ. begitu saya datang udah suara saya langsung bangun. Ringkihnya badan tapi kalau masak itu energinya keluar semua ya. Ya. Karena dia ingin menyiapkan sesuatu untuk orang lain dan orang lain untuk anak katanya, untuk anak cucu. Itu ya, semangat itu yang menguatkan dia ya. Dia nggak mau lari keluar dari lingkungan itu. Itu coba nggak ada resep. Cemplung pokoknya dapat hati yang mau berbagi itu yang membuat makanannya mungkin juga lebih beraroma dan pagi itu harus jalan jauh. Iya, betul. Sehat juga dia. Jadi sekali lagi Om William menjadikan makanan sebagai alat pemersatu dari keragaman Indonesia ini, dan ini kayak akan jadi kegigihan terus menerus. Saya tuh makan di mana-mana. Saya belum mengcover seluruh dunia. Masih banyak lagi ya. Cukup banyak lah. Saya bilang ini gila ini budaya kuliner kita ini kok kita take it for granted gitu. Nggak bisa dibiarkan begini aja. Wong kunyit dari sini sama Sumatera ya beda. Warna kuningnya, orange-nya, aromanya beda. Nah, sekarang di Amerika udah susu kunyit, gitu, turmeric latte. Duh, kok tadi mereka nanti jangan sampai sekarang sudah banyak penulis buku dari luar negeri tentang Indonesia datang. Kalau dulu enggak, sekarang datang. Riset mereka minta di sini. Aku yang nge-guide. Bisa di mana, bisa kemana, bisa ketemu sama siapa gitu. Harusnya itu menggerakkan kita yang punya ini. Iya. Gitu Om Wil. Terima kasih. Terima kasih nih saya tercerahkan untuk melihat. Saya benar sih makanan itu yang menyatukan. Kalau Barat misalnya, jenis makanan kan dari segala macam suku, dari segala macam bangsa, Bang. Dan kita berkumpul di situ untuk silaturahmi. Enggak harus khusus harus itu. Ada unsur beberapa kupat sayurnya, ada yang lain tambah-tambah. Tapi menyatukan semua. Makanan itu. Dari keluarga sampai teman. Dan temannya juga banyak backgroundnya macam-macam. Iya, habis itu terus ngobrol ya. Iya. Crossing. Dengan makanan kita bisa menyatu dan ini kenapa ini? Dia tanya kan. Iya. Ini kok campur sama ini kok? Iya. Gua nggak pernah lihat nih. Betul. Sambelnya misalnya pecel nih kok bumbu kacangnya kok kasar-kasar nih, kacang mana nih? Nah, itu kan jadi percakapan tuh. Dan menyatukan lagi. Terima kasih Om Wil. Sama-sama. Waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan kita nanti lihat di G20 bagaimana makanan juga akan jadi topik
percakapan para kepala negara dan iya. membawa Indonesia menjadi Lebih itu. didengar sebagai negara yang tumbuh dengan baik. Sama. Terima kasih Om Will.